Shalom, salam moderasi, kembali lagi dalam program Sumbu, Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Bersama dengan Freddy Siotang, kita akan kembali mendengarkan renungan yang saya akan berikan pada hari ini, yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21, dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sobat terkasih, di mana di dalam pembacaan tadi kita pasti sudah pernah dengar ataupun pernah membaca sebelumnya, yaitu kisah daripada Yusuf. Dalam teks ini adalah di mana momen Yusuf di dalam puncak karirnya, ataupun di dalam kita bisa pahami yaitu dalam kejayaan, di mana dia memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat mentereng ya. Kalau di kontekstualisasi di zaman era sekarang itu adalah dia sebagai Menteri Badan Pengelolaan Pangan. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat signifikan ataupun sangat vital di bangsa, khususnya di Mesir. Jadi dipercayakan untuk pangan bagi seluruh rakyat. Jadi kita memahami bahwa Yusuf pada posisinya di mana dia diperhadapkan dengan, yaitu ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Jadi saudara-saudaranya menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada ayah Yusuf, untuk menyampaikan jika mereka ataupun saudara-saudaranya memiliki kesalahan yang lalu. Pesan daripada almarhum daripada ayah Yusuf, yaitu Yakub, supaya Yusuf mengampuni kesalahan ataupun dosa mereka di masa lalu yang telah berbuat jahat kepada Yusuf. Pada saat itu juga bersedihlah Yusuf ketika mereka berkata demikian kepadanya. Dan pada saat itu juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Saudara terkasih, di mana di dalam dialog antara saudara Yusuf dan Yusuf, di sini kita memahami bahwa Yusuf bisa saja di dalam pemikiran yang mungkin secara manusiawi bisa saja menyingkirkan ataupun menjerumuskan saudaranya ataupun membuat menderita. Tetapi pada saat itu saya mengangkat tema itu adalah tidak ada ruang untuk dendam. Bagaimana konsep daripada pemahaman Yusuf ini itu memberikan sebuah inspirasi. Pada posisi puncak ataupun bisa dibilang dia memiliki power ya, tetapi dia tidak mempergunakan kekuasaannya, yaitu dengan keinginannya sendiri. Tetapi bagaimana dia memahami situasi yang
mungkin dialami masa lalunya. Bisa saja dia teringat, tetapi justru ada satu ruang yang membuat dia memahami bahwa rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan Yusuf. Bahkan di dalam setiap bagaimana Tuhan mempercayai dengan posisi yang diemban oleh Yusuf, bagaimana itu membuat dia merasakan adanya rasa empati dalam posisi dia kepada saudara-saudaranya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana dia tidak terprovokasi ataupun tidak mungkin bisa saja memiliki satu kenangan yang pahit. Tetapi itu semua dia selalu memiliki satu pemikiran bahwa ada rencana Tuhan yang membawakan kebaikan. Seperti yang di dalam teks di ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di mana Tuhan itu telah menaruhkan bagaimana perjalanan Yusuf sampai dia pada posisi puncak karirnya. Dia tetap bersikap rendah hati, bahkan memiliki sikap yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana seperti yang juga Yusuf katakan kepada mereka untuk tidak takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dia memahami bahwa kedaulatan Allah itu tidak bisa kita yang menentukan bagaimana prerogatifnya Allah, karena dia yang punya keputusan tersendiri akan setiap apapun yang dilakukan setiap orang yang mungkin tidak berkenan. Tetapi bagaimana Yusuf memberikan sebuah penghiburan. Yusuf memberikan sebuah sikap rasa empati kepada saudaranya. Bahkan sampai masalah kelangsungan hidup mereka. Di ayat yang ke-21 juga dikatakan, dia menanggung makan, kemudian makan anak-anak juga. Bagaimana providensial Allah itu ada dalam kehidupan keluarga Yusuf, di mana dia menjadi orang yang memiliki jiwa yang besar, bahkan sangat bijaksana dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di masa lalunya. Yusuf seorang yang mungkin merdeka dari segala apa yang mungkin secara manusia itu sangat pahit. Tetapi Yusuf, dia tidak terkondisi oleh karena apa yang dialaminya di masa lalu yang dilakukan oleh saudaranya. Tetapi bagaimana Tuhan melihat dari kesungguhan hati Yusuf, bahkan selalu menurut apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Inilah yang membuat bagaimana kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, yaitu value. Value yang dimiliki Yusuf itu menjadi satu teladan bagi setiap kita. Pada saat ini, generasi pada saat ini, Yusuf menjadi role model, bahkan menjadi tipologi seperti Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Kerendahan hati Yusuf, kebijaksanaannya, bahkan dia tidak memiliki satu konsep bahwa bisa saja dia melakukannya dengan otoritasnya. Tetapi dia memiliki konsep bahwa apa yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan kerjakan, bahkan dia memberikannya adalah untuk kembali kepada Allah. Bagaimana konsep dia menjadi konsep berpusat kepada Allah. Seperti yang dikatakan Yusuf, yaitu bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu tidak ada yang tidak baik, selalu baik. Ini yang menjadikan Yusuf dalam kehidupannya selalu
menikmati segala apa yang dialami sebelumnya. Tetapi kita belajar bagaimana Yusuf memiliki value yang sangat tinggi, bahkan juga dia seorang yang sangat rendah hati. Bahkan pribadi ini menjadi satu role model bagi kita, mungkin dalam posisi apapun yang kita akan alami. Sekalipun sebelumnya kita mungkin memiliki background yang berbeda ya. Ada yang mungkin di dalam menapak karir dari nol, ataupun mungkin memang sudah latar belakangnya orang yang berada, ataupun orang yang mungkin dari keluarga terpandang. Tapi kita belajar bahwa segala sikon ataupun segala background, kita belajar bahwa kita selalu berpandangan, yaitu kita harus memiliki konsep, yaitu segala yang dilakukan ataupun dikerjakan, apapun yang kita alami, kita selalu berpusat kepada Tuhan. Bahwa Yusuflah yang menjadi hal yang atau menjadi pribadi yang benar-benar memberikan kita sebuah pencerahan pada saat ini. Sehingga dalam kondisi ataupun situasi yang kita alami, itu membuat kita semakin lagi memiliki sebuah progress ataupun satu terobosan ataupun insight, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki bukan hanya dalam sisi pemikiran ya, tetapi menjadi suatu karakter. Karisma mungkin membawa ke puncak, tetapi karakter mempertahankan di puncak. Dan inilah yang menjadi satu hal bagi kita, bahwa kita memerlukan ataupun benar-benar memiliki sikap karakter seperti yang sudah yang dilakukan oleh Yusuf. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu pembelajaran, bahkan perenungan bagi kita generasi, khususnya generasi muda, untuk menjadi seorang yang memiliki suatu sikap walaupun dalam posisi puncak, mereka memiliki value yang tinggi, bahkan memiliki sikap yang rendah hati, bahkan bijaksana, bahkan bisa menjadi inspirasi dan menjadi berkat dimanapun berada.